Jadi kita secara naluri memiliki kemampuan ketika mendengar satu kata langsung ada gambaran atau langsung ada reaksi di dalam diri kita. Ya, reaksi itu memang berasalkan dari pengalaman psikologis yang entah kapan itu terjadi, tapi begitu yang disebut divinasi, yaitu kekuatan memori kita. Terima kasih, bertemu lagi dengan saya di channel Firman Panipahan. Kali ini saya akan melanjutkan kajian sebelumnya tentang hermeneutika Schleiermacher. Sebelumnya telah membahas apa itu interpretasi gramatis dan interpretasi psikologis. Di dalamnya ada kata kunci yaitu eh, Konslehere des Verstehen, yaitu memahami adalah upaya, gitu ya, upaya memahami. Upaya bukan hasil dari pemahaman, gitu. Bukan hasil dari apa yang telah ditangkap. Itu berbeda. Silakan kalau yang belum baca atau belum mendengar video sebelumnya, silakan dilihat di video sebelumnya itu. Kali ini saya akan membahas lingkar hermeneutik dan konsep definisi Schleiermacher. Lingkar hermeneutik Schleiermacher ialah penjelasan tentang sebuah proses memahami setiap bagian dari keseluruhan yang mencakupinya. Untuk memahami sebagian, kita harus memahami keseluruhannya. Gitu kira-kira. Begitu juga sebaliknya, untuk memahami keseluruhan, kita harus memahami bagian-bagiannya. Jadi, maksudnya adalah lingkar hermeneutik ini kita seperti masuk di dalam sebuah ruang yang tidak mau tidak, kita harus memahami keseluruhannya. Sementara untuk memahami keseluruhannya, kita harus memahami setiap bagiannya. Gitu. Jadi semacam lingkar setan yang kita tidak bisa keluar dari situ. Maka kalau kita keluar dari situ, kita tidak memahami apapun dan tidak memahami sama sekali tentang apa yang ingin kita pahami gitu. Interpretasi gramatikal dan interpretasi psikologis memiliki kedudukan yang sama dalam memahami makna teks. Proses itu kemudian yang disebut sebagai lingkar hermeneutik. Ini harus diperhatikan baik-baik ya. Dalam interpretasi gramatika kita mengenal sebagai memahami kata dari bahasa sebagai aturan bahasa yang disepakati. Yaitu memang gramatika itu tata bahasa ya. Oleh karena itu dalam upaya untuk memahami sebuah kata, seseorang tidak bisa melepaskan dari kalimat. Untuk memahami kata, seorang tidak bisa melepaskan kata itu dari kalimat. Untuk memahami kalimat, diperlukan alinea. Alinea ya, yaitu paragraf. Itu. Untuk memahami paragraf, diperlukan bab di dalam satu kumpulan utuh teks itu. Untuk memahami bab-bab, kita memerlukan sebuah buku yang harus dipahami. Jadi memahami buku artinya memahami kata. Memahami kata artinya memahami buku. Kan begitu akhirnya. Kalau kita memahami kata sementara bukunya tidak, itu artinya kita tidak bisa. Nah, buku itu apa sebenarnya? Buku itu adalah kultur ya, kultur kita. Kalau dulu orang ketika memiliki pemahaman atau sebelum memahami apa itu percetakan, sebelum mengalami percetakan, setiap pemahaman itu hanya disampaikan begitu saja dalam syair yang diingat di dalam memori. Kemudian ada budaya cetak, ada buku kan begitu. Maka buku itu adalah budaya. Gitu. Munculnya apa itu budaya? Budaya apa yang keluar dari setiap manusia itu. Kata termasuk keluar dari manusia itu, jadi melingkar gitu ya. Kata, kalimat, kemudian paragraf, kemudian ada bab, ada buku, kultur, kemudian kultur itu mengeluarkan kata kembali. Jadi melingkar. Jadi begitu memahaminya ya. Jadi manusia tidak bisa keluar dari lingkaran interpretasi gramatika itu. Demikian juga kalau kita lihat pada interpretasi psikologis bahwa untuk memahami seseorang kita perlu memahami keluarganya, kan gitu ya. Memahami seseorang kita perlu memahami keluarganya. Kenapa? Karena memang ada keterhubungan, tidak mungkin ada seseorang itu wataknya, sukunya bagaimana, kita harus tahu keluarganya kan begitu.
Untuk mengetahui keluarganya, kita perlu tahu yang disebut sebagai masyarakat. Pasti ada pengaruh kultur masyarakat di situ, ada kesepakatan, ada moral yang berlaku dan sebagainya. Dalam memahami masyarakat, kita perlu tahu apa yang disebut sebagai keturunan. Ya, karena memang masyarakat itu kalau kita bicara sejarahnya, masyarakat manusia itu kan hidup berkelompok-kelompok dulu, bersuku-suku kan begitu, generasi, keturunan atau generasi. Dalam memahami generasi, kita harus tahu apa yang disebut sebagai zaman. Itu tidak bisa terlepas ya, generasi dan zaman. Dulu mungkin kakek nenek kita masih memakai ontel kemana-mana. Kalau kita sekarang sudah bermotor, matic dan sebagainya. Ada yang sudah pakai listrik kan begitu. Jadi harus memahami zaman atau kultur. Untuk melacak kultur tersebut kita perlu kembali kepada individu-individu. Kan gitu. Penelitian itu begitu sebenarnya. Untuk mengetahui zaman, mengetahui kultur atau kebudayaan. Untuk mengetahui itu kita mengamati individu-individu kan begitu kan. Jadi untuk melacak kebudayaan itu kita perlu tahu individu-individu. Maka kita kembali lagi kepada seseorang yang kita ingin pahami sebelumnya gitu. Maka begitu, memahami seseorang, kita memahami keluarganya, memahami masyarakat, memahami apa yang disebut kemudian keturunan atau generasi. Dari situ kita tahu itu zaman apa kan gitu. Dari zaman itu kita mengetahui kebudayaan yang sedang terjadi atau trennya gitu kan. Untuk memahami tren itu kita harus kembali kepada individu. Seperti apa sih tren itu terhadap individu kan gitu. Jadi kembali lagi individu, keluarga, seterusnya begitu. Jadi itu yang disebut lingkar hermeneutik di dalam psikologi. Ada gramatika juga memiliki gramatika tadi juga memiliki lingkarannya, itu dalam kata, ada kalimat, ada paragraf, ada bab dan seterusnya. Jadi lingkaran yang utuh. Kedua-duanya memiliki kesetaraan. Begitulah kira-kira memahami lingkar hermeneutik Schleiermacher. Dan cara kerjanya juga demikian itu tadi. Dia seperti lingkaran setan yang tidak memiliki jalan keluar. Sebagaimana yang dimaksud dengan memahami sebagian hanya bisa dilakukan jika memahami keseluruhan, dan begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah konsep definasi. Ini konsep yang menjadi salah satu kata kunci juga ya, kita memahami secara keseluruhan hermeneutik Schleiermacher itu. Apa sih definisi itu? Untuk memahami kata, kita harus memahami kalimat, begitu juga sebaliknya untuk memahami kalimat, kita harus terlebih dahulu memahami kata. Hal itu juga terang benderang. Namun dalam praktek pemahaman makna, kita tidak bisa memulai dari satu titik belaka. Entah bagian atau keseluruhan, melainkan sebagian dan keseluruhan secara serentak saling menjelaskan sehingga makna itu ditangkap. Ada kekuatan, nah ini definisinya. Definisi itu adalah sebuah kekuatan dalam akal kita sebagai penafsir yang memungkinkan keserentakan proses itu. Itulah yang disebut oleh Schleiermacher sebagai definisi. Apa itu definisi? Yaitu intuitif. Jadi kita secara naluri memiliki kemampuan ketika mendengar satu kata langsung ada gambaran atau langsung ada reaksi di dalam diri kita. Ya, reaksi itu memang berasalkan dari pengalaman psikologis yang entah kapan itu terjadi, tapi begitu yang disebut definisi, yaitu kekuatan memori kita. Yang dimaksud dengan memahami secara definisi adalah memahami teks dengan mengambil alih posisi orang lain atau si penulis agar dapat menangkap kepribadiannya secara langsung. Itu definisi ya.
eee, ya saya kasih contoh yang tadi misalnya seperti tukang becak mengatakan, "Demi bangsa dan negara." Kita bisa langsung ada narasi di dalam pikiran kita, ya becak mengatakan demi bangsa dan negara, kira-kira itu tidak mungkin keluar dari bagian ini, gitu kira-kira. Seolah-olah kita menjadi si tukang becak, itulah yang disebut sebagai penafsir atau di dalam konsep divinasi, Schleiermacher, itu kira-kira.